udah lama banget nggak buka warung tercinta. Kayak warung Bang Toha itu udah berdebu tulisannya juga. Nggak apa-apa warung berdebu, asal hati nggak berdebu. Karena udah lama nggak buka warung, jadi kita harus ya minimal kita nyeduh dulu ya nggak sih? Nih, sekarang gua mau ngejahe guys. Sini ada Sido Muncul susu jahe coklat Swiss, ini yang terbaru guys. Mumpung lagi banyak stoknya nih, Sido Muncul susu jahe coklat Swiss. Jadi aku mau bikin susu jahe coklat Swiss, sama mau bikin susu jahe biasa. Karena susu jahe ini kan emang udah jadi langganan aku ya. Tapi yang coklat Swiss belum pernah nyoba. Jadi hari ini gue bakal mau nyobain sambil ngobrol sama bintang tamunya. Oke, sekarang gue bakal nyeduh dulu. Sido Muncul susu jahe lagi bagi-bagi rezeki 3. Total hadiah uang tunai 450 juta. Pengundian tahap terakhir di 18 Desember 2023. Ayo beli dan ikutin step-stepnya. Nah, enak banget nih. Warung gue tuh kan ber-AC. Jadi ini cocok banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh gue dan menghangatkan tubuh gue. Wangi jahe plus coklat itu bikin top. Beh, aroma jahe bakar khasnya itu nikmat banget nih. Ini tuh raja jahe emprit yang dibakar dulu, digeprek, terus ditambahin susu. Dan jadi deh, Sido Muncul susu jahe Swiss coklat. Ayo mampir. Ini warung udah lama nggak buka. Kita punya produk yang enak. Ada susu jahe. Yang mau mampir ngejahe, ngewedang. Di warteg Bang Toha, insya Allah di sini tuh nyaman. Terus bikin orang mau curhat, lengkap banyak. Susu jahe Sido Muncul laku, petani sejahtera, warteg Bang Tohanya juga laku. Sini udah ada makanan-makanan. Halo. Halo. Apa kabar? Tuh lihat, warteg gitu emang hokinya gede. Ketika dibuka langsung artis top yang datang. Ada Cinta Laura. Hai, kok sepi sih? Nggak, ini warteg emang sengaja disepin buat kamu. Oh, jadi kalau wartegnya Torek itu spesial karena harus one-on-one gitu ya? Yes, betul. Nggak boleh beli satu orang? Iya, ini private warteg. Oke. Aku udah bikinin. Did you make that for me? Yes, Oh, aku thank you bikin so jahe much. buat kamu. Bikin buat diri sendiri juga ya? Iya, tentu saja karena ngobrol sambil minum itu paling enak. Tadi sebelum kesini habis dari mana sih? Tadi aku habis nonton tim bolaku, menang 3-1. Oke. Aku punya tim bola sama Bang Putra sama Bang Atta. I see. Namanya Bekasi City. Airnya habis. Airnya habis, guys. Oh, ada deh. Oh, ada. Oh, ternyata dia nggak tahu pakai dispenser yang nggak otomatis gimana. Aku penasaran deh. Kenapa? Ini mungkin agak private ya, tapi tadi tim kreatif kamu kenapa nyuruh kamu ganti boxer? Karena biasanya aku tuh pakai boxer, terus pakai sarung, terus bajunya putih. Tapi ini berbeda karena aku udah lama nggak buka warteg ini, jadi kayak might try something new. Oh, I see. Kirain aku kenapa tadi acara tadi emang bikin gimana? Ada mikirnya udah aneh. I'm like, why does he have to change his boxers? Oh iya bener. Bisa aku cuma boxeran doang kalau acara ini. Passionnya buat acara ini gitu ya? Yes, Oke, betul. oke. Hari ini kita mau bahas, mau ngobrol aja sih kak. Oke. Who should I call you like? Cinta aja sih, nggak usah Cinta Kak. atau kak Cinta? Cinta doang. Kak Cinta tuh, Cinta. Udah, bisa dibilang masih muda banget, masih kuliah. Like buat aku selalu bilang mau aku nanti udah nenek-nenek, mau aku senior, aku lebih nyaman Dipanggil siapapun Cinta. itu dipanggil Cinta aja karena aku nggak percaya dengan julukan Kak atau Miss atau Mbak. Tapi kalau orang minta, misalnya orang bilang, oh aku lebih mau dipanggil Kak atau Pak atau Bu, ya of course aku respect itu ya. Tapi kalau buat aku sendiri, I don't wanna be called anything gitu. Just Cinta. Iya. Kenapa kamu waktu itu ngambil psikologi? Karena kayak dulu, mungkin sekarang tuh kayak banyak orang yang memerhatikan psikologi diri sendiri dan mengerti arti-arti bahasa-bahasa psikologi. Tapi kan dulu kan kayak ya, sedikit orang yang memerhatikan itu kan. Kenapa kamu dulu ngambil itu? Itu tahun berapa ya?
baru aja aku bilang kenapa dulu as if aku sekolahnya 20 tahun yang lalu, belum lama yang lalu juga. 2015. Tapi ya, iya 2015 kayaknya orang jarang yang bahas kayak mental health di Indonesia. Ya. Itu mungkin, karena kan mungkin kalau buat aku ya, topik mental health udah jadi topik yang cukup sering dibahas anak muda di kalangan circle aku lah. Jadi kalau buat aku memang dari dulu penting itu satu. Kedua, aku dari dulu sangat curious kenapa ya anak muda mengalami depresi, kenapa anak muda mungkin bisa merasa terpuruk saat dibully, kenapa apa yang bikin mereka nggak cukup kuat untuk melewati masa-masa sulit. Karena kan nggak bisa dipungkiri ya, mungkin di Indonesia nggak setinggi di Jepang atau di Korea ya, tapi tingkat suicide Lumayan atau bunuh tinggi. diri di kalangan anak muda di beberapa negara Asia tertentu lumayan tinggi. Dan itu bikin aku mikir, kenapa aku dengan bulian yang aku alami bisa survive, tapi banyak orang-orang di luar sana nggak bisa survive. And don't get me wrong, aku tahu kok, like mungkin dibandingin banyak orang-orang di luar sana, apa yang aku alamin mungkin nothing. Tapi tetap aja, dari situ aku mikir, kalau aku bisa ngerti alasan dibalik hal-hal tersebut, maybe aku bisa bantu seseorang di masa depan. Dan jujur, buat aku psikologi sangat bermanfaat ya, karena kan di industri kita setiap hari kita berhadapan sama orang-orang kan. Benar. Jadi secara langsung maupun nggak langsung itu juga lebih mudah membuat kita mengerti kenapa orang bertingkah laku, you know, why they behave the way they do, dan juga nggak tahu ya, I think it's just useful banget buat kehidupan sehari-hari. Gitu. Tapi aku sampai sekarang masih mencoba beradaptasi gitu. Cara handle hate comments. Mungkin kalau lagi seger kayak gini, ketemu teman segala macam itu kayak nggak kepikiran gitu ketika kita lagi capek sendiri di kamar, terus kayak ngebuka internet terus kayak nemuin wajah kita atau berita tentang kita yang jauh dari skenario yang sebenarnya, yang dibuat oleh orang gitu ya. Kita tuh kayak, ini tuh nggak gini gitu segala macam. Kadang-kadang kan ada dorongan untuk kayak, gue bisa banget ini ngelaporin orang ini karena ada undang-undang ini, ada apa gitu kan. Tapi gimana ya, mungkin di satu sisi aku beruntung memulai karir aku di usia yang sangat muda, karena aku jadi tahu bedanya masa dunia entertainment waktu masih bergantung sama TV dan masa dunia entertainment sekarang yang sangat bergantung sama social media. Jadi aku ngalamin dua dunia itu. Dan dulu waktu kita bergantung sama TV dan hanya infotainment yang bisa ngeliput cerita kita dan membuat naratif atas hidup kita, itu kan di luar kontrol kita. Jadi kadang-kadang ngaco banget yang ada di TV, dan itu tuh bener-bener jauh dari kenyataan. Kalau dengan social media, walaupun ada berita ngaco, kita masih bisa klarifikasi, kita bisa bikin konten sendiri, kita bisa membela diri kita karena kita semua memiliki platform pribadi. benar. So in the end, you know, aku nggak bilang masa sekarang nggak sulit ya, karena dengan adanya social media, anak muda aku ngerasa anxiety setiap hari karena membandingkan diri mereka dengan orang lain. Benar. Tingkat FOMO-nya jadi makin Tinggi. parah gitu. Tapi at the same time, ya kita harus menggunakan social media dengan smart gitu. Karena sosial media itu aku ngelihatnya kayak dua belah pisau ya. Iya. Bisa jadi buruk untuk diri sendiri, bisa juga digunakan dengan sangat baik gitu. Bisa nusuk orang, bisa juga buat potong makanan kan. Kayak gitu sih. Tapi aku salut banget sama kamu, Cinta. Karena kayak how you survive dari yang dulu kamu kayak banyak banget orang ngebully kamu. Terus aku ngeliat abang aku juga gitu ya. Iya. Abang aku pada zaman alay, Yes. dia tuh kayak banyak juga orang yang kayak gitu, tapi dia survive dan manage to shine brighter, bring so much positivity to people's around him gitu ya. Sama kayak kamu sekarang. Aku juga dengar kamu juga ngebuat suatu manajemen untuk talent, dan kamu mencoba untuk ngedorong anak-anak yang mencoba dari awal kan sekarang. Nah, aku ada dua part untuk jawab pertanyaan tadi. Okay. Pertama, aku suka banget yang Atta pernah bilang di podcast aku. Oke. Atta pernah bilang, kita nggak pernah boleh ngejudge orang di masa alaynya. Karena masa alay kita lah yang membuat kita akhirnya punya taste dan mengerti apa yang keren gitu. Masa alay itu
memberikan kita ruang untuk berevolusi. And I think that's what your brother did, right? Yang tadinya orang mungkin mikir, ih apaan sih? Terus sekarang bisa dibilang ya, dia salah satu orang yang paling influential di Indonesia. Betul. Jadi jangan pernah ngejudge masa alay orang, karena itu adalah masa pembelajaran bagi orang tersebut. Dan juga kalau sealay-alaynya, kalau banyak orang suka mau apa? It means that banyak digemari orang, iya kan? Jadi don't be jealous. Tapi bagian kedua adalah, jadi aku punya manajemen yang namanya Revel Likens, yang terdiri dari dua kata. Revel Likens. Ya, jadi Revolution Icons, Icons of Revolution. Karena menurut aku ya, salah satu cara terbaik kita bisa bikin anak muda Indonesia tambah pinter, tambah kritis, itu dengan memberikan mereka idola-idola atau contoh-contoh role models yang membuat mereka ingin menjadi lebih baik dan membuat mereka ingin mengembangkan diri mereka. Jadi dalam manajemen aku, yang kita pentingkan bukan hanya talenta atau fisik, tapi mereka harus punya hati dan keberanian untuk suatu hari menggunakan platform mereka untuk menyebarkan kebaikan. Mau itu bersuara tentang konservasi lingkungan lah, mau itu bersuara tentang pendidikan, kesehatan, anything, ya. Okay. Tapi they have to be role models yang baik. Tadi aku ngedengar kata talent. Kalau menurut aku, dulu tuh yang orang tahu ya, talent itu kalau misalnya lu bisa nyanyi, kalau lu bisa acting, terus kalau lu bisa, ya seputar itu aja sih. Maksudnya kecil banget talent dulu, yang diukur tuh talent tuh itu. Kalau menurut kamu tuh talent di era sekarang ini tuh apa ini maksud talenta? Oh my god, talent itu bukan hanya seseorang yang di depan layar kayak gitu, tapi juga di balik layar. Seorang editor adalah talent, seorang graphic designer adalah talent, seorang videographer, talent, director, producer, itu semua talent. Tapi kalau di Revel Icon sendiri, fokus kita adalah talenta di depan layar, tapi nggak hanya acting dan nyanyi ya, tapi juga kita punya atlet, drifter. Ada drifter. Ada drifternya, cewek, namanya Negin. Oh. Dan dia juara tahun ini. Hebat banget sih. Dan dia mendobrak norma gender yang mengatakan, oh kalau cewek biasanya ngelakuin aktivitas-aktivitas yang kalem-kalem aja. Dia menunjukkan no, sebagai perempuan dia bisa badass gitu. Jadi sekarang di Revel Icons itu ada berapa talent? 6. 6? Yes. Ada 6. Ada kemungkinan kamu mau menambah talent lagi atau tidak? You? Pick me! Enggak. Nanti Atanya marah. Oh, you have your own management probably, ya kan? Memanage diri sendiri kan? Tapi itu emang susah banget sih. Iya. Maksudnya kayak to manage manajemen itu susah banget. Iya. Karena kita berurusan dengan manusia langsung kan. Kadang ada ketidakpuasan, terus gimana cara brainstorming ke talent-talent tersebut. Itu kan susah ya. Ya, aku suka nggak paham dulu kalau manajer-manajer di industri kita ngomong, aduh capek banget ngurus artis ini, oh artis ini maunya ini, artis ini maunya itu. Aku nggak pernah paham karena mungkin kalau di circle aku ya, tentu kalau kita udah punya nama, mungkin kita ada beberapa riders yang harus diikuti oleh orang yang nge-hire kita. Tapi di luar itu, aku merasa semuanya humble, semuanya baik, semuanya nggak rese. Tapi setelah punya manajemen sendiri, aku baru sadar yang belum punya nama aja bisa rese gitu. And I'm like, wow. Apa hal yang terese? Hal yang terese, aku harus tanya tim aku di belakang. Hal terese apa ya guys? Give me one example. Oh my god, iya. Serius? Jadi salah satu hal terese, aku nggak akan nyebut siapa, tapi ada talent yang masih berkembang. Bisa dibilang ya dia baru mulai lah, belum establish aja, masih on the way ke situ. Oke. Minta PA, minta personal oke. assistant, dan mau tahu fun fact, kayaknya aku belum pernah nyebutin ini dimanapun deh. Aku kan sekarang udah berkarya di industri kreatif 17 tahun. I've worked for 17 years. Pertama kali aku nge-hire, nyoba nge-hire assistant itu 12 tahun setelah berkarir, 2019. Berarti sebelum itu kamu work alone? Sebelum itu, ya aku punya manager of course, tapi ya kalau syuting sendiri aja, nggak ada yang nemenin. Kalau ada photoshoot, aku ngangkat barang-barang sendiri. Tentu mungkin dibantuin supir aku ya, tapi aku nggak nganggap supir aku asisten karena dia nggak ngikutin aku kemana-mana. Cuman kalau misalnya banyak barang, maybe dibantuin, tapi di luar itu aku packing sendiri, nyiapin semuanya sendiri. Dan aku hanya punya assistant selama 1,5 tahun. Setelah itu,
Oke juga ya, asisten aku pindah ke US terus menikah sama orang sana. Bisa begitu ya? Yeah, but Tapi itu ada kemungkinan nggak sih karena mungkin salah satu talent kamu itu Gen Z yang dibilang orang generasi rapuh yang Aren't you Gen Z? manja. Aku Gen Z. Manja Katanya nggak? 96 ke atas tuh Gen Z ya katanya. ya katanya sih 96 perbatasan, 97 ke atas Gen Z. Tapi ya 96 sebenarnya Gen Z lah. Are you manja? Aku sih nggak terlalu manja ya. Manja nggak guys? Ah, nggak ada yang mau jawab. Sekarang sih kayaknya manja banget ya. Oh, oke. Nggak, bukan manja. Lebih tepatnya tuh kalau aku when I live somewhere, I live from that place to another place. I used to live something. Oh, suka lupa-lupa. Suka lupa-lupa. Ah, I see. Itu sih Lupaan. lupaan. Tapi sebelumnya aku juga aku start di industri kreatif itu 2012, 2013. Aku baru punya PA 2 atau 3 tahun yang lalu. Oke, so ya masih oke lah. Setelah 5 tahun berkarir baru ngerasa layak memiliki PA. Aku mau nanya deh, kamu tuh kan industri kreatif tuh ada 17 sektor kan? Iya. Di 17 sektor itu hampir semuanya kamu udah coba. You think so? Iya. 17 apa aja ya? Ada banyak Aku nyanyi banget. iya, acting Yes. iya, Bisnis iya, business iya. terus Oh iya, olahraga. kayak semuanya kamu you're doing everything. Menurut kamu industri kreatif kita tuh udah sampai mana sekarang? You know what? Ini bukan, aku nggak di-endorse ya, dan aku nggak dibayar untuk bilang ini. Nonton Gadis Kretek nggak kemarin? Nonton. Netflix series pertama, original series pertama Indonesia. I am so proud. I'm so proud of everyone involved. Karena kalau dari segi pengambilan gambar, kualitas ya, menurut aku itu sekarang itu udah international banget. bagus banget. Bagus banget. Alur cerita pun walaupun mungkin ada orang-orang yang nganggap slow bukan berarti boring ya, enggak. Tapi kan itu emang film romantis ya, Yes, drama. Jadi tentu pacingnya lebih lambat daripada misalnya action atau comedy. Tapi dari pacing, dari cerita juga solid banget. Acting setiap pemain bagus banget. Editing flawless, like it was so well made. Jadi kalau ditanya gimana progres industri kreatif Indonesia, menurut aku kalau di perfilman ya, sebenarnya potential kita itu luar biasa dan kita mampu compete dengan project-project internasional. Hanya satu kendalanya, Apa? budget. Budget, everything's always pressed for budget. Bahkan itu film-film action di negara kita, sebenarnya aku rasa walaupun udah bagus banget dengan budget yang mereka punya, bayangin kalau budget kita sama kayak di US. Nggak usah kayak di US deh, seperempatnya aja. Udah, wah aku nggak kebayang kita bisa bikin apa. Aku pernah ngobrol sama bukan ngobrol sih, kayak aku ikut event di mana di situ ada pembicara gitu ya. Bicaranya itu yang bikin The Raid. Oke. Itu kan bagus banget kayak pujian dari Iya. seluruh internationally kan. Iya. Itu budgetnya itu $1.500.000 apa kalau nggak salah. $1.500.000 untuk sekarang Itu ya, udah 20M mahal lah, banget. ya, Itu ya. udah mahal banget. Ya, buat Indonesia. Buat Indonesia itu udah mahal banget. Tapi bayangin kalau si produser itu dikasih minimal budgetnya Deadpool lah tuh, Deadpool yang Deadpool berapa budgetnya? Karena Deadpool itu kalau di- Marvel 200 jutaan ya. yes. Jadi Deadpool itu mematahkan apa sih konsep-konsep dan analisa Marvel. Kebanyakan itu kan di atas 120, di atas 200 bahkan Iya. kan. Tapi Deadpool ini dikeluarin dengan budget yang kecil banget. Oke. Kalau nggak salah itu 60 sampai 80 juta dolar. Buat US kecil, buat kita wow. Itu gede banget. Wow. Itu gede banget. Iya. Tapi industri kreatif kita itu kerennya udah ngebuka 40 juta lapangan kerja sekarang. Wow. Itu growth-nya dari 2022 sampai 2023 itu karena anak-anak Exponential. yes, Iya. karena anak-anak muda zaman sekarang itu sedikit yang mau jadi ASN, pengennya tuh jadi kayak Kak Cinta gitu, maksudnya kayak ngelakuin sesuatu di industri kreatif Iya. gitu. Well, makanya perusahaan aku bukan hanya Rebel Likens kan, aku juga punya production company, bukan production house, production company, di mana itu terdiri dari anak-anak Gen Z semua, editornya anak Gen Z, videografernya anak Gen Z, graphic design anak Gen Z, bahkan kita juga punya orang yang untuk sekarang belum 100% di kita, tapi per project basis dia visual artistnya untuk One Piece Netflix.
buat ada project Marvel juga. Untuk Lil Wayne juga udah pernah dia. So sebenarnya potensi Indonesia tuh gila banget. Cuman kurang diapresiasi aja. Think about it. Kayak satu lagi business unit aku adalah Abstract. Itu adalah music management di mana aku dan manajernya Weird Genius dan Ramen Girl bergabung bikin music management bareng-bareng. I see. Jadi sekarang Weird Genius dan Ramen Girl juga dalam ekosistem perusahaan aku. Think about it. Mungkin Weird Genius lumayan dikenal orang awam karena mereka udah banyak kolaborasi dengan artis-artis besar dan lagu mereka Latih kan juga booming banget. Tapi Ramen Girl. Tapi udah lumayan known kok di kalangan kita. Ada yang tau Ramen Girl? Di kalangan anak-anak Jakarta dan anak-anak kota besar Yeah. Tapi kalau kita ngomong secara luas, secara merakyat, Bahkan no. globally. Tapi itu kayak kita punya banyak banget musisi Indonesia yang buat aku secara kualitas dan talent nggak kalah ya dengan negara-negara lain. Tapi karena mereka nggak diapresiasi di market mereka sendiri, gimana mereka mau di-acknowledge di market lain gitu. Aku ngelihat ada economic growth yang gede banget di Korea. Ya. Dari economic growth dari Korea itu kan gila banget ya. Dari seriesnya, filmnya, sampai lagu dan yang lain semuanya growth-nya gila. Yang itu ngangkatnya ke kesehatan, kecantikan, food, Kan entrepreneurship, fashion. ya menjadi pengusaha gimana? Benar, di sana growth-nya gila banget gara-gara itu. Ya tapi kalau di Korea kan support dari pemerintahan gila banget. Secara finansial juga bagus banget sehingga mereka bisa membentuk cara orang-orang di negara lain melihat Korea. Dan kalau Indonesia mau mengeluarkan budget yang sama dan kita mendapatkan support yang sama dari masyarakat maupun pemerintahan, think about it, bagaimana kita bisa membentuk persepsi dunia terhadap kita. Gila. Benar sih, setuju. Kita harus balik ke sini. Ya. Apa sih standar yang kamu mau untuk menjadi tim kamu? Misalnya nih, aku mau jadi tim kamu. Gimana Kayaknya caranya? bisa ya guys? Enggak, you're too famous. Standar untuk jadi tim aku, jujur Basic thing dulu, aku tipe bos yang tough love. Apa itu artinya tough love? Kayaknya staff aku yang kenal aku tahu bahwa aku sangat peduli sama mereka and I treat them with respect. Tapi kenapa tough? Karena kalau aku merasa performance mereka kurang atau ada kesalahan, aku nggak akan pura-pura menutupi kekecewaan aku. You Aku akan point that ngomong, out. yeah, I'm like, ini kenapa bisa terjadi? Kenapa standarnya kayak gini? Kalian tahu aku, standarnya segini, harus konsisten, lalalala. Oke, tapi pertama, untuk mau jadi tim aku, you have to be willing to work really hard sih. Karena lagi-lagi kembali dengan masalah dengan Gen Z zaman sekarang, kan work-life balance bagi mereka penting sekali ya. Dan don't get me wrong, I do agree, kita nggak boleh menjadi budak juga at the end of the day. Ada masa-masa di mana kita harus istirahat. Tapi yang harus dimengerti juga kalau kita ingin mencapai tingkat kesuksesan tertentu dalam hidup kita, akan ada masa di mana mungkin work 90%, life 10%. Tapi itu akan terbayar, di jangka panjang, di mana suatu hari nanti karena kalian mencapai goals kalian, mungkin work jadi 40, life jadi 60 gitu. So it can't be 50-50. Akan ada masa life itu nggak ada, akan ada masa work bisa sangat minim gitu. So aku butuh pertama ketangguhan, mau kerja keras dan ketangguhan, mengerti bahwa memang banyak pengorbanan yang harus diberikan, tapi selama mereka merasa itu worth it dan mereka percaya dengan visi perusahaan, then let's do it together. Konsisten dan persisten ya? Ya. Terus kedua, harus berpikir kritis. Oke. Aku paling nggak suka ide-ide yang mainstream, yang generic, yang mengikuti arus. Setiap hal yang kita lakukan harus out of the box pemikirannya. Dan oleh karena itu, critical thinking is super important. Tuh, yang mau melamar kerja. Minimal kayak gitulah. Iya. Tapi first impression dari kamu seorang actress yang biasa diproduserin, maksudnya baik itu di musik atau di film, tiba-tiba terjun ke dunia bisnis. Apa first impression kamu? That's not true. Jadi mungkin waktu aku masih kecil dulu, dari 2007 sampai 2015 lah. Memang itu aku punya manager, punya label yang mendikte segala sesuatu. Tapi 2019 ke atas sampai sekarang, bener-bener aku yang
ikut turun tangan dalam segala hal. Misalnya bikin lagu, aku di studio bikin musiknya bareng-bareng music producernya, liriknya kita tulis bareng-bareng, video klip pun aku yang bikin decknya, warnanya mau seperti apa, shotsnya seperti apa, editingnya seperti apa, wardrobe-nya seperti apa. Jadi semua itu harus dari aku dulu, terus dikembangkan tentunya oleh orang-orang yang lebih expert daripada aku di bidang itu. Sama dengan film atau series, kayak tahun lalu aku ngerjain series yang namanya Scandal 2. Di situ aku harus belajar pole dancing, harus belajar berbagai koreografi, banyak deh. Dan tanpa diminta oleh PH, itu aku bayar pole dancing teacher sendiri, latihan 3 jam per hari. Like aku bener-bener all out. Karena aku tipe orang yang, ya it's all or nothing gitu. Aku akan memberikan 1.000.000% agar bisa maksimal. Jadi semua hal yang teman-teman lihat sekarang, mau itu dari sisi aktivisme aku, dari seminar-seminar yang aku kerjakan, dari social media aku, karir aku, itu 100% under my supervision. Oh, I see. Jadi waktu sekarang punya perusahaan, pusingnya bukan di membina orang-orangnya, pusingnya di saking tinggi Standar. ekspektasi aku dan standar aku. Aku ingin make sure segala sesuatu, bahkan konten-konten buat talent aku tuh harus memenuhi standar itu. Karena aku ngomong gini, mungkin sekarang nggak ada yang kenal artis kita, mungkin sekarang dikit orang yang tahu Revel Likens itu apa. Tapi suatu hari nanti, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saat kita introspeksi dan lihat portfolio kita, aku ingin kita bangga dan tahu bahwa wah, dari hari pertama, dari day one kita konsisten dan kualitas kita selalu di atas. Kamu ada ini nggak sih, ada tekanan nggak sih untuk kayak ketika kamu udah bikin sesuatu yang gede, kamu akan ngerasa kayak, wah gue harus, nextnya gue harus bikin pasti lebih gede lagi nih dari... Ada nggak sih ngerasa kayak gitu? Well, aku tipe orang yang kompetitif dan... Iya banget, itu aku setuju. Karena pas media clash, dia benar-benar pas ketika si Kok itu jatuh ke lantai, dia dia benar-benar marah. Ya kalau sport sama aku, mau itu basket, mau itu bulu tangkis, mau itu lari. Aku juga lihat lari. Yes. Yang kamu ngasih kayak The Estafette tuh Raditya Dika. Kayak, run! Gak hanya itu, aku lari sendiri juga. Ada yang eventnya cewek semua 100 meter, ya di finish line aku loncat. Kamu menang gak itu? Menang dong. Oh masa iya, nggak oke. Kamu menang. Tema hidup aku adalah harus menang. Nggak sih, kalau nggak menang pun untungnya aku udah cukup dewasa untuk tahu bahwa setiap kegagalan adalah sumber pembelajaran. Oke, ngomongin tentang dewasa, kita coba tarik ke belakang. First impression on being famous. Oh, wow. Itu tahun berapa berarti? 2007. Wow. Yeah, we were all kids. Wow. Yeah. Itu umur kakak berapa? 12. Wow. Yeah. Itu yang Cinderella itu bukan sih? Yeah. Aku nonton lagi itu. Tahu nggak, gila banget. Di zaman itu, anak umur 12 tahun mainin karakter umur 20 tahun, that's crazy. Cinta-cintaan aja nggak ngerti. Aku nggak ngerti sih gimana aku actingnya dulu, karena jujur, mungkin 90% dari hal-hal yang aku actingin, aku nggak ngerti itu apa. Because I was a kid. Tapi pas masa itu, apapun yang kamu lakuin itu viral kan? Ya. Yeah. Itu gimana? How you manage all that? Kayak, bahkan suara kamu aja jadi ringtone dan lain-lain. You know what's funny? Di satu sisi dari kecil sebenarnya aku selalu punya jiwa performer. Dalam arti karena aku suka Britney, aku suka Beyonce, aku suka Rihanna, aku suka diva-diva tahun 2000-an. Dalam hati kecil aku kayaknya aku selalu pengen menjadi seorang artis. Kayaknya ya. Tapi saat aku mengalami ketenaran yang bisa dibilang hampir overnight, cepet banget berkembangnya. Elevate cepet banget. Iya. It was very hard. Karena yang tadinya aku bener-bener cewek tomboy, yang atlet di sekolah, yang bener-bener fokusnya hanya sekolah dan pertemanan dan dunia atlet, tiba-tiba sekarang punya karir, punya penghasilan sendiri, disorot di mana-mana, dan mengalami yaitu kritik dari orang-orang yang nggak kenal. Iya, dan walaupun mungkin pada saat itu belum ada Instagram, blog post itu udah banyak, and they were very very mean. Dan ya benar kata Torek tadi, mungkin di Indonesia dulu orang-orang belum mikirin mental health, jadi mereka nggak ngerti bahwa yang mereka bully itu anak di bawah umur. Tapi sampai sekarang, kayaknya sampai sekarang banyak orang yang nggak
nggak mau tahu atau nggak tahu tentang mental health gitu, kayak saya enaknya nulis dan segala macam. Ada nggak sih tips buat aku? Ya, sebenarnya bukan mereka nggak ngerti atau nggak tahu soal mental health, tapi aku udah sering bilang ini sebenarnya di interview lain bahwa kenapa netizen suka banget berkata buruk, menindas orang lain, menjatuhkan orang lain, karena mereka sendirinya tidak bahagia dengan hidup mereka. Saat seseorang nggak bahagia dengan hidup mereka sendiri, satu-satunya cara mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dan melampiaskan frustasi itu adalah dengan menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik dari orang lain. So itu yang harus selalu kita ingat. Makanya mungkin waktu aku masih kecil dulu aku nggak ngerti mekanisme berpikir itu. Aku hanya mikir kenapa orang benci aku, kenapa aku, kenapa aku dibully. Tapi sekarang setelah dewasa, yang aku selalu ingetin kepada teman-teman adalah kasihanilah orang-orang yang menjelekkan kamu. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sesungguhnya tertekan dan tidak bahagia. Semoga kalian bahagia ya. Yeah, that's what I'm told. Apapun kepercayaan kalian, aku diajarin send them positivity. When someone hates you, send them love, send them kindness, send them happiness. Kirimkan mereka cinta, kebahagiaan, dan ketenangan. Dan saat kita mengirim hal-hal positif itu, positivity itu akan kembali berkali lipat kepada kita. I see. Aku dikasih tahu sama sahabat aku kayak mereka itu terlalu banyak kekalahan di dalam hidupnya katanya. Jadi mencari kemenangan-kemenangan kecil dengan cara itu. Bisa kekalahan, tapi bisa juga nggak bisa dipungkiri, and this is sad ya, banyak teman-teman kita di luar sana yang nggak punya support cukup dari orang tua ataupun keluarga besar mereka, atau bahkan tidak punya teman-teman atau circle yang sehat. Sehingga saat mereka mengalami frustasi, sekecil atau sebesar apapun itu, mereka nggak punya coping mechanism untuk bisa overcome situasi-situasi itu. You know? I see. Gitu. Oke, sekarang aku mau nanya first impression of love. Kan your name is love. Bagaimana cinta menghadapi cinta pertama kali? You know what's funny? Kalau kita ngomongin love atau cinta, orang langsung berpikir Pasangan. romantic love. Oke. Ya itu, ya cinta terhadap pasangan. Padahal cinta itu beragam banget loh. Banyak banget. Ada cinta terhadap orang tua, terhadap teman-teman, terhadap komunitas, terhadap peliharaan kita. Love comes in so many different shapes and sizes, different forms gitu. Jadi sama seperti orang pada umumnya, dulu aku mikir cinta is the love you feel towards a romantic partner. Cuman seiring berjalannya waktu, semakin dewasanya aku sadar bahwa salah satu alasan kenapa aku bisa memaafkan orang-orang yang dulu menjelekkan aku, meremehkan aku, itu karena rasa cinta. What do I mean by that? Ini bukan aku mau sok-sok hippie, peace, nggak gitu ya. Cuman aku pertama kalinya belajar memaafkan sesungguhnya itu tahun 2020 di masa pandemi. Karena waktu masa pandemi kan kita semua stuck di rumah kan. Dan di situ aku banyak introspeksi, banyak mikir, why am I so angry? Kenapa aku orangnya, banyak kemarahan di dalam hati aku, banyak frustasi, banyak, ya pokoknya pikiran negatif. Karena aku membiarkan kebencian dan rasa kekalahan benar-benar menguasai pikiran dan hati aku. Dan dari situ aku belajar, aku sebagai manusia layak bahagia. Dan satu-satunya cara aku bisa bahagia adalah dengan tidak tenggelam dalam masa lalu. Dan dari situ aku belajar, when I send love to people, saat aku bisa belajar mencintai dan memaklumi dan menerima apa yang terjadi sama aku di masa lalu, dari situlah aku bisa move on dan menjadi sosok yang lebih baik dari segala segi. I'll be more creative, I'll be happier, I'll be more open. Karena kalau kita merasa tertindas kan kita menutup diri. Bener. Orang-orang akan mikir, sombong nih orang, padahal enggak. Yeah. Kita emang sangat nggak pede dan sangat takut sehingga kelihatannya kita sombong. Padahal sebenarnya there are a lot of internal problems. Tapi saat kita memaafkan dan let go dan membiarkan rasa cinta memenuhi rasa hati dan pikiran kita,
kita bisa lebih friendly sama orang-orang. Kita membalikan cinta tersebut Iya, ya. bisa membuka diri dan mungkin orang-orang kan suka kaget, Cinta kok sejak pulang dari Amerika lebih vokal orangnya, lebih berani menyuarakan isu kekerasan, lebih berani Iya. menyuarakan isu-isu yang mungkin orang lain takut bahas. Bukan aku berubah tahun dari kecil sampai sekarang, cuman I'm no longer angry. Aku tidak lagi marah. Dan karena aku tidak marah dan hati aku tidak lagi dipenuhi Kebencian. dan kemarahan, sekarang aku lebih open jadi diri sendiri. Dulu aku menutupi siapa diri aku, but now because I'm happy and I accept myself dan aku udah memaafkan, akhirnya the real Cinta bisa keluar. I see. Gitu. Untuk the real me to come out, itu harus mengenal diri dulu berarti. Iya. Mengenal diri, terus accept, Memaafkan juga. maafkan, and everything baru bisa grow dari itu. Iya. Wow, banyak ya. Ini kalau dibilang isinya daging semua, emang benar-benar daging ya di sini. Emang benar-benar di sini daging semua. Titik terendah ketika menerima kebencian sebanyak itu tuh pas kapan sih? Pernah nggak sih kayak ngerasa kayak everything you do is just wrong gitu? You know, sebenarnya ada titik terendah yang sampai sekarang aku belum siap cerita secara publik ya. Oke. Jadi I'm so sorry, itu mungkin yang terendah aku nggak bisa cerita karena ke siapapun secara publik aku nggak pernah cerita. Tapi kalau kita ambil example dari masa kecil aku, mungkin titik terendah aku adalah itu di saat dimana mungkin aku salah satu nama terbesar di kalangan anak-anak remaja yang berkarir seperti aku. Tapi aku nggak bahagia, di sekolah dibully karena berbeda, so I felt very alone. Dan karena aku ngerasa sangat sendiri, aku pernah punya pikiran aneh-aneh gitu. Aneh-aneh dalam arti like, apakah hidup, you know, is there any reason to live? Hal-hal yang separah itu. Tapi Seburuk untungnya, ini kah aku ada di kehidupan ini gitu ya rasanya ya, kayaknya. penting nggak sih aku masih ada di dunia ini? Hal-hal seperti That's itulah. so, Ya itu labil banget sebagai teenager. Tapi I guess God loves me enough untuk bisa membuka pikiran dan hati aku sehingga pelampiasan aku adalah dengan menjadi murid yang baik di sekolah dan juga juga pokoknya selalu bisa menjadi salah satu murid atau atlet yang terbaik di segala hal yang aku lakukan. Dan you know, emang ini cara yang sedih untuk membuat orang menyadari value aku, tapi you know, persepsi orang terhadap aku mulai berubah saat mereka lihat aku terima di berbagai universitas top dunia. Dan itu sedih ya, itu fakta yang menyedihkan karena itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat judgmental dan butuh bukti untuk bisa mengappreciate value seseorang. Itu kan menunjukkan bahwa manusia tuh ya itulah close-minded dan sirik banget. Tapi at the same time hikmahnya adalah dengan aku keterima di university top, ya orang baru sadar, wah kita salah juga ya dulu ngejudge dia, mikir dia hanya cantik atau karena blasteran atau bla bla bla. Ternyata dia punya kualitas-kualitas lain di luar hal-hal yang kita lihat di depan layar gitu. wow. Tapi ya And look at me now, I think Yeah. apa ya, branding dan public persona aku beda banget dulu dan sekarang. of course. But I'm not trying to do anything, I'm just being myself gitu. Itu keren banget. Sekarang kayak gimana? Kayak how are you doing right now? I mean, hidup jauh dari sempurna ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa aja yang kamu rasain? Hari ini aja deh. Hari Atau kemarin? saking perfectionistnya aku, hari ini aku anxious banget sih karena Aku pernah ngedengar interview kamu, jadi kamu tuh benar-benar disiplin soal bahkan jam tidur kamu. Jadi kamu misal tidur jam 11, kamu harus bangun jam, pokoknya nggak boleh tidur lebih 8 jam. karena itu menghabiskan waktu. And your time is so precious, right? Yes. Oh, I'm so happy. Bagus deh, Torik itu orangnya observant dan memerhatikan detail dan meresearch bintang tamunya. I really appreciate that, because I do that. Iya, tapi aku tuh sebenarnya bermasalah dengan itu. Bermasalah dengan how I manage my time. Oh, oke. Itu susah bagi aku untuk manage my time. Mungkin nggak tahu lah sebutan itu people pleaser atau apa. Aku kayak I have kayak kalau misalnya
gue bisa ngelakuin sesuatu dengan banyak banget gitu sampai jam, misalnya sampai pagi tuh gue bisa ngelakuin banyak hal, apalagi itu berguna ya bagi banyak orang gitu ya. Terus bangun lagi jam 6 pagi gitu, kayak itu kan jadi kayak kadang-kadang tuh jadi Kita harus mengorbankan Iya. istirahat dan lain sebagainya. mengorbankan istirahat, kadang-kadang juga mengorbankan jadwal yang selanjutnya gitu. Kalau aku gini ya, don't get me wrong Torek, I agree. Kadang-kadang ada situasi di mana kita nggak bisa stick to the schedule. Kadang-kadang akan ada masa, ya kita harus tidur pagi lah, bangun pagi, dan ya kita akhirnya capek dan mungkin bahkan bisa burn out dan lain sebagainya. Tapi gini, aku mungkin karena didikan papa aku belajar dari kecil, sesukses apapun kita, dimanapun kita berada dalam strata hierarki yang ada, kita harus merespek waktu semua orang. Dan makanya aku orangnya on time banget. I'm very on time. Jadi siapapun orang yang aku temui, siapapun yang aku hadapi, apalagi kalau udah kenal aku tahu that I'm gonna be on time and respect their time. Tadi aku Gitu janjian lah. jam 7 by the way. Ya. Dia datang jam 7 pas. Yes. Dan aku baru datang jam 7. 20. 7.20, betul. Aku lihat jam. Tapi gini, tunggu. Let me finish. Mungkin nggak semua orang setuju sama aku ya. Tapi aku ngerasa sebagai manusia, orang tahu bahwa aku menghargai mereka karena kayak sekarang sama Torik. Ya, I really take my time with you. Aku mendengarkan setiap hal yang kamu katakan. Aku nggak hanya, oh iya, masuk kuping satu, keluar kuping kuping satu lagi. When I meet people or talk to people, aku sangat katanya intentional ya. Aku nggak tahu bahasa Indonesia apa, tapi bahasa Inggris, when you're intentional with someone, niat kita menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan orang itu, menginternalisasi apa yang orang itu bicarakan, it means that we respect them. Tapi di sisi lain berarti orang tersebut juga harus ngerti bahwa kalau aku bilang ke Torik, oh aku bisanya sampai jam 9 ya, kalau aku minggat jam 9, you have to understand that. Yes. Karena aku udah bilang, ini waktu yang aku alokasikan ke kamu, bukannya aku pelit, tapi I'm so sorry, aku ada acara lain, jadi ngerti ya, nanti jam 9 aku out, misalnya gitu, misalnya. So, you just have to communicate things clearly, dan untungnya aku orangnya nggak enakan. Oh, oke. Aku nggak ada perasaan nggak enakan. Karena dari awal aku selalu bilang, ini waktu aku nanti Sampai jam segini segini doang? pergi, tapi when I'm with you, aku akan ngasih full attention. Oh, nice. Itu yang harus aku pelajari ya, guys. Dan kadang-kadang kalau kita ketemu pejabat atau Oh, ketemu iya. kementerian itu kan Oh, selalu molor kan, tapi lagi-lagi itu udah aku alokasikan waktu molornya. Oh, I see. Makanya membuat aku kecuali bener-bener emergency atau bener-bener nggak bisa diprediksi jalanan, nggak ada alasan kenapa siapapun akan telat. Being on time is so easy. Yeah, it's so easy. It's about time management. Setuju. Tapi aku rasa walaupun mungkin orang interpretasinya mungkin salah tangkap, kadang-kadang ngerasa oh cinta orangnya keras. Aku rasa enggak, karena salah satu alasan kenapa aku bisa survive 17 tahun di industri entertainment adalah karena etos kerja aku yang sangat Yeah. clear. Ya, aku mendengar banyak sekali tentang etos kerja kamu ya, Cinta. Dan semuanya bagus gitu Oh, ya. thank you. Jadi kayak, ya gitu. Dan aku selalu melihat fashion kamu tuh selalu on point. Really? Ya, dan I heard so much about that. Karena barang-barang yang Cinta pakai itu bukan barang-barang yang kita anggap mahal. Mungkin terlihat mahal ketika dia pakai ya. Thanks. Tapi tidak Gantung seperti yang orangnya kita ya. pikirkan. Jadi Dari mulai sepatu ya. untuk fans aku, ini aku inget banget persis, aku beli ini bulan Maret 2019 di Singapura. Dan ini sepatu favorit aku sampai udah butut, karena bisa tanya teman-teman aku di kantor, I wear this almost every day. Padahal sepatu aku banyak. Kenapa? Satu, nyaman banget, kayak empuk. Kedua, aku ngerasa karena bentuk kaki aku sangat atletis, dengan sepatu yang oversize begini, jadi balance, kakinya jadi kelihatan lebih ramping. Ah, I see. Sedetail itu ya dia ngelihat Ya, ya. jadi ini dari 2019 sampai udah agak ripped, but I still wear it, and I don't care what people think. Oh, kita bikin konten yang kayak berapa harga outfit lo gitu ya. Oh, ya Ini udah. berapa sih harganya? Waktu beli aku nggak inget ya. Kayaknya 2,5 juta, 3 juta. Something like that. Ya, ya. 3 juta paling mahal lah, nggak lebih. Ini dua-duanya nggak usah bilang brand kan. Intinya celana ini dan atasan ini aku beli dari toko yang sama, dan ini adalah sebuah toko yang ada di hampir semua mall Jakarta. I see. Jadi bisa bilang ini brand komersial lah, bukan brand yang high end atau gimana-gimana. Dan kamu tuh yang aku tahu, kamu itu nggak malu untuk memakai barang yang itu lagi, itu lagi. No, I don't mind at all. Dan ini antingnya juga aku beli di toko yang sama, aka ini bukan silver real, ini
anting mainan. Berapa itu harganya? Ini kan belinya banyak kan. Jadi mungkin Masukin link. jadi kalau ini mungkin dibagi dengan berapa earrings yang aku dapat, Mungkin ya like 25,000. wow. Iya. 25.000 untuk dapatkan anting segitu ya. Iya. Tapi gimana? Gini ya. Mungkin kalau kita yang pakai anting itu tidak terlihat sebagus itu mungkin. Mungkin kan dia yang pakai. Dan as I said, ini komersil banget. Jadi harganya ya bisa dibayangin lah kalau ini bisa dibeli di toko yang ada di semua mall di Jakarta. Kamu kepikiran nggak sih untuk buka kayak fashion brand or something? Terus sorry, one more. Kalau ini ya you know the brand ya. Ini memang Oke, itu bagus. Ini memang mahal, tapi ini aku dapatkan hasil dari kerjasama dengan brand tersebut. Jadi aku sempat bekerja sama dengan mereka 3 bulan menjadi salah satu brand ambassador mereka lah di Indonesia. Dan salah satu hal yang aku dapatkan. Boleh aku sebut namanya? Namanya Bulgari, guys. Tapi I didn't buy this. How you read that kayak? Bulgari? Bulgari. Itu namanya Yes. Bulgari. You know, you speak English really well. Enggak juga sih. You really do. Really? Yeah. Kalau dipuji cinta Laura tuh kita terima aja ya, guys. Dan apa ya? Kamu itu brand Fashion. No. nggak kepikiran ya? Karena aku tidak suka mengikuti arus. Oke, karena kayak semua artis kayaknya bikin brand fashion gitu, kamu jadi kayak. Satu itu, tapi dari segi bisnis juga itu bukan tindakan yang smart, Wise. yang wise. Kenapa? Karena aku kan lagi-lagi orangnya perfectionist dan ingin selalu menghasilkan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Kualitas yang terbaik yang pasti nggak murah dong. Iya, kecuali kita cetak banyak banget. Yes. Dan kalau aku menghasilkan sesuatu yang terlalu mahal, ya orang pasti akan memilih beli brand luar daripada brand aku. Dan fans aku yang mungkin belum punya disposable income yang cukup untuk beli barang-barang yang Bagus banget. bagus banget, ya mereka juga akan merasa tersisihkan karena ya belum mampu untuk beli apa yang aku jual gitu. Dan aku nggak mau, aku ingin kalau membuat sesuatu itu berguna buat semua orang. Oke, ini aku juga pengen highlight. Ya. Kamu itu bekerja sama dengan brand besar banyak banget dan itu internasional brandnya. Iya. Kayak Bulgari, terus kemarin kamu L'Oreal. L'Oreal di Paris. Yes. Kamu in the same run with Kendall Jenner, Camila terus Cabello. Camila Cabello, and itu kayak gimana sih rasanya? Oke, mungkin udah sering ngelakuin acara-acara kayak gitu. Acara apa yang membuat kamu kayak I'm so proud of myself gitu. Yang kayak international. Jujur itu salah satunya. Oke. Karena gini, salah satu yang bikin aku bangga ya event L'Oreal Paris kemarin. Karena mungkin baru akhir-akhir ini ya lebih banyak orang Indonesia diberikan panggung untuk bisa menunjukkan kapabilitas mereka dan kualitas mereka di kancah internasional. Dan of course waktu ngelakuin runway itu aku nervous. Tapi aku selalu bilang ini ke teman-teman yang nonton atau teman-teman di sekitar aku, sebagai orang Indonesia kita harus bangga dan jangan pernah merasa minder. Karena kalau kita merasa minder berarti kita merasa kita di bawah. Di bawah. Orang lain. Dan saat aku jalan di panggung itu, bukannya aku sok ya, bukannya aku setara dengan atlet itu, ini nggak gitu juga. Tapi aku merasa aku layak ada di panggung itu. Jadi terpancarlah energi positif itu dan kepercayaan diri itu sehingga akhirnya kalau kata orang ya performance aku di panggung L'Oreal kemarin bagus. Banget. Banget. Dan itu orang-orang nanya, itu kamu latihan gak sih muterin rambut ponytail kamu? Enggak, itu on the spot. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang berbeda dan membuat orang kaget. Dan itu orang kaget sih. Iya. Seperti kayak, oke, cinta. Tapi satu hal lain, kalau mungkin bukan di depan kamera, yang bikin aku bangga dulu sih waktu aku lulus dari Columbia. Oke. Aku kan lulus dalam 3 tahun, yang seharusnya 4 tahun. Jadi di usia 20, Itu cum laude atau summa cum laude? cum laude. Dan ya aku mau bilang itu, selain aku menjadi orang termuda di angkatan itu yang lulus, karena yang lainnya kan setahun di atas aku atau lebih. Kedua, cum laude. Dan ketiga, masuk ya top 10% kelas itu. Keren banget. Yeah, Itu hal-hal yang bikin kamu bangga. Ya, karena itu menunjukkan bahwa lagi-lagi
sekolah kayak Columbia, Harvard, Stanford yang kayak gitu ya memang keren dan prestige. Tapi jangan pernah merasa bahwa kita tidak punya kemampuan untuk jadi salah satu top students di sana. Karena kalau kerja keras dan kita fokus pasti bisa. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa ini isinya tahu semua. Karena daging semua udah sering. Yes. Nah, kita akan closing Q&A. Oke. Ini jawab cepat gitu deh. Oke, jadi this or that ya. Kind of like that. Kind of, oke. Hidup lebih tenang kalau semua orang bisa sefrekuensi dengan aku. Oke. Aku ingin dikenal sebagai Seseorang yang menggunakan ketenaran dan platformnya untuk memberdayakan banyak orang dan merubah hidup orang ke arah lebih positif. Yeah! That was good. Good answer. Definisi menemukan orang yang tepat itu apa? Damn, I don't know. Pasangan Iya, ya ya? pastilah. Definisi sebenarnya orang yang tepat. Jujur, aku bukan brand ambassador buat aku belum bisa ngasih advice ke orang-orang tentang apa itu hubungan yang perfect. Jadi untuk mencari pasangan yang tepat, pasangan yang tidak insecure dengan segala pencapaian kamu dan mensupport segala kesuksesan yang udah kamu raih. Itu kadang-kadang susah tahu. Ya. Itu keren banget sih. What about you? Kalau Torek ketemu cewek yang misalnya pinter, sukses, dan pokoknya hebat lah. Seneng itu banget. Membuat kamu bangga atau terintimidasi? Aku ngerasa bangga banget aja gitu kayak di sebelah orang yang luar biasa juga ya. Aku biasa kalau punya pasangan, I will push her to the limit yang dia mau gitu. Ada kemungkinan nggak bahwa kalau dia menjadi sosok yang hebat banget, itu akan membuat kamu minder? Kayaknya enggak sih. Tapi Yeah, untuk jadi that's motivasi kita juga bisa. Not to compete with each other ya. Tapi kayak ketika kita saling membangun dan itu positif banget, itu enak. Wah guys, mau cari pasangan yang tepat kayaknya seperti Thor. Apa sih yang kamu sampaikan ke Gen Z saat ini? Apapun itu. Kayak Gen Z all around the world, Gen Z, Gen Alpha. Jangan sok tahu. Dan sadarilah bahwa pengalaman orang-orang di generasi di atas kalian itu bisa berharga untuk membuat kalian menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi. Setuju. Yes. Mencintai dengan baik itu seperti apa? Wow, mencintai dengan baik itu adalah saat kita dapat mengkomunikasikan topik atau situasi sesulit apapun, tidak memendam segala sesuatu, benar-benar, you know, setiap ada masalah langsung bicarain aja. Itu mencintai Secara dengan open. baik. Yeah, because kadang-kadang orang punya coping mechanism di mana kalau ada masalah mereka malah diem, malah menyendiri, dan mereka nggak sadar bahwa itu benar-benar menyakiti pasangan mereka karena membuat pasangan mereka merasa bersalah dan merasa helpless, kayak mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk membuat relationship itu kembali sehat seperti semula. Wow, that's good. Yeah. Quality of communication. Yes. Great. Terima kasih Cinta Laura. Thank you. Luar biasa. was so Konten nice. hari ini aku bagus banget. Amin, amin. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Semoga banyak yang dapat pelajaran dari hari ini ya. Semoga warteg ini akan berlanjut. Siapakah bintang tamu selanjutnya? Atau apakah aku akan main ke channel Cinta? Oh, that's a good idea. Aku mau dong main. Boleh? Oke. Jadi Next kita ketemu di sana guys. Ya udah, kita mau makan-makan dulu ya guys. Yes, Karena dari tadi please. Belum dinner nih. Bener. Tapi bener gak sih Cinta itu katanya nggak pernah makan warteg? kayaknya pernah waktu aku di Jember. Ah, I see. Waktu aku di Jember, on the way dari Banyuwangi ke Jember, kita stop by di warteg yang sangat random. Oh, oke. Makan di situ. Ayo kita makan.